Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fazri dari kelas Kebijakan Publik Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Tema yang akan saya ambil adalah inovasi organisasi pada sektor pemerintah menggunakan konsep A2F Model Philip Kotler yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melakukan inovasi terkait produk hukum daerah yaitu IPerda. Dinamika perubahan global saat ini membuat regulasi cepat berubah. Persoalannya, apakah kecepatan perubahan regulasi di tingkat pusat dapat diikuti dengan baik pada tingkat pemerintahan daerah? Indonesia mengalami obesitas regulasi. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melaksanakan hampir seluruh dari 32 urusan yang membutuhkan regulasi, ditambah dengan 72 urusan kementerian, lembaga, dan lembaga non-kementerian. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal tersebut memberikan dampak pada regulasi di tingkat daerah. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah bahwa terdapat 1.730 regulasi di daerah yang terdampak sehingga perlu dengan segera untuk ditindaklanjuti. Inovasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh sebuah organisasi. Menurut seorang profesor strategi korporasi terkenal pada Universitas Michigan, Kombaitero Krisnarupralahat, mengatakan bahwa jika suatu organisasi tidak berkembang atau tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, dan tidak berinovasi, organisasi tersebut akan mati dimakan zaman. Adapun menurut Peter Drucker, bapak manajemen modern, yang menyebutkan bahwa bahaya terbesar yang datang dalam suatu organisasi saat turbulensi bukan berasal dari turbulensi itu sendiri, melainkan apabila organisasi tetap melakukan cara kuno dan tidak mau berinovasi di era globalisasi saat ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah terus berupaya melakukan inovasi terhadap hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum pada level pemerintah daerah. Inovasi bukan hanya suatu kegiatan, akan tetapi sebuah desain terencana yang memiliki sebuah ekosistem yang dibangun melalui teknologi mumpuni dalam mendukung tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah harus peduli terhadap masalah-masalah, efisien, mempunyai kualitas, lentur dalam bertindak, dan inovatif serta memiliki kecerdasan organisasi. Kemudian hadirlah IPerda yang menjadi solusi permasalahan dalam pembentukan regulasi di daerah. IPerda merupakan terobosan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Tujuannya agar produk hukum itu sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Komponen penting dalam IPerda antara lain I-fasilitasi, I-konsultasi, I-persetujuan, dan I-klarifikasi, yaitu dalam rangka analisa kebutuhan produk hukum daerah yang tidak memerlukan tatap muka, proses cepat, efektif, dan efisien sehingga bisa menghemat waktu maupun anggaran bagi pemerintah daerah. Sebelum adanya IPerda, proses pengiriman usulan dilakukan secara manual, melalui kunjungan kerja, pos, maupun lainnya. Kemudian proses fasilitasi membutuhkan banyak waktu dan biaya. Kemudian, kecermatan dan ketepatan waktu dalam proses fasilitasi serta keterbukaan informasi merupakan isu yang kritis. Aplikasi IPerda terintegrasi dengan 6 komponen. Yang pertama adalah Biro Hukum Provinsi. Kedua, Bagian Hukum Kabupaten Kota. 3, Siola Kemendagri. Keempat, Biro Hukum Kemendagri. Kelima, komponen dan kementerian lembaga. Keenam, JDIHN. Launching aplikasi IPerda telah dilaksanakan tanggal 9 Maret 2022 pada kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Hal ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pembentukan perda dan perkada serta sinergitas dan akselerasi provinsi dengan kabupaten kota. Selanjutnya adalah analisis I2F Model
yang dikemukakan oleh Philip Kotler terhadap IPERDA Ditjen Opda Kemendagri. Setidaknya terdapat 6 bagian yang terdapat dalam model tersebut. Yang pertama adalah aktivator. Aktivator adalah orang yang menjadi penggerak dalam melakukan inovasi serta meluncurkan proses-proses inovasi di dalam organisasi, meskipun tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan. Yang berperan sebagai aktivator dalam aplikasi IPERDA adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku pimpinan unit organisasi Eselon 1 yang menjadi penggerak dalam melakukan inovasi pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan evaluasi produk hukum daerah melalui inovasi aplikasi IPERDA. Selanjutnya adalah browser, yaitu orang-orang yang mengumpulkan informasi, meneliti, dan menyelidiki seluruh proses dari awal hingga penerapan ide-ide baru untuk dilanjutkan di dalam proses inovasi. Yang berperan sebagai browser dalam aplikasi IPERDA adalah Subdirektorat Lingkup Direktorat Produk Hukum Daerah yang mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Timur yang terdiri dari analis kebijakan dan subkoordinator wilayah. Analis kebijakan dan subkoordinator wilayah pada Direktorat Produk Hukum Daerah memiliki tugas dalam mengumpulkan informasi, meneliti, dan menyelidiki seluruh proses rancangan IPERDA bersama dengan mitra kerja pemerintah daerah sehingga IPERDA dapat dilanjutkan ke dalam proses lanjutan. Selanjutnya adalah creators, yaitu orang-orang yang menghasilkan dan mencetuskan ide yang bisa didapat oleh browser. Berfungsi juga untuk menemukan konsep serta kemungkinan baru. Dalam IPERDA, yang berperan sebagai creators adalah Kepala Subdirektorat Produk Hukum Daerah yang terdiri dari 4 aparatur sipil negara Eselon 3 yang mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Timur. Creators menindaklanjuti hasil pengumpulan informasi oleh browser, kemudian mengelaborasikan dengan masukan-masukan baru, kemudian menetapkan aturan SOP ke dalam aplikasi IPERDA. Berikutnya adalah developers, yaitu orang-orang yang memiliki peran dalam mengubah suatu ide menjadi produk atau jasa yang merealisasikan ide yang telah dikembangkan oleh creators. Dalam aplikasi IPERDA, yang bertindak sebagai developers yaitu pengembang pihak ketiga yang menguasai IT kemudian merealisasikan hasil masukan rancangan IPERDA menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian eksekutor, yaitu orang yang mengatur bagian pelaksanaan dan berfungsi sebagai implementator, yaitu dengan membawa inovasi dari organisasi ke publik. Dalam hal ini, eksekutor yaitu Direktur Produk Hukum Daerah selaku penanggung jawab unit Eselon 2 yang mengatur bagian pelaksanaan serta membawa IPERDA dari organisasi ke publik. Yang terakhir adalah fasilitator, yaitu orang yang menyetujui pengeluaran inovasi baru yang dibutuhkan selama dalam proses inovasi. Yang berperan sebagai fasilitator yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri selaku penanggung jawab urusan pemerintahan dalam negeri dan sebagai pejabat akhir yang memiliki wewenang dalam persetujuan inovasi yang telah dikembangkan unit organisasi yaitu Ditjen Otonomi Daerah dalam mengeluarkan produk inovasi ke publik. Dan berikut adalah pola interaksi A2F model dalam IPERDA pada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi IPERDA merupakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah yang membantu percepatan proses fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai fasilitator dan regulator, tetapi juga sebagai akselerator dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Kuhanturkan terima kasih atas semua perhatianmu. Thank you.